Bab 304. Membiarkan kamu satu serangan. Di luar kota kuno, orang-orang dari wilayah iblis, wilayah siluman dan alam baka sedang bertarung dengan warrior yang. Sedangkan di gerbang pertahanan kota kuno, malah berdiri pendekar hitam yang ramai. Setelah melihat kehebatan dari klan naga hijau wilayah siluman, para pendekar hitam ini, saat melihat orang-orang wilayah iblis dan wilayah siluman pun dipenuhi tatapan ketakutan. Total orang dari wilayah iblis, wilayah siluman dan alam baka kira-kira tidak sampai 1000, tapi pendekar hitam dari 3 wilayah yang tidak mencapai 1000 ini, malah membuat ratusan ribu pendekar di kota kuno tidak ada yang berani melawan. Sebenarnya ratusan ribu pendekar hitam klan manusia ini jika kompak, maka 1000 orang dari 3 wilayah ini pasti bukan lawan mereka. Tapi masalahnya apakah ratusan ribu pendekar hitam ini bisa kompak? Ratusan ribu pendekar hitam ini berasal dari berbagai wilayah dan sekte. Di antara mereka juga ada yang musuh bebuyutan. Ingin mereka kompak untuk menghadapi pendekar kuat wilayah iblis, wilayah siluman dan alam baka, itu adalah hal yang mustahil. Tentu saja, yang paling penting, klan manusia memiliki satu persamaan, yaitu takut mati dan sangat egois. Juga ada yang tidak takut dengan wilayah iblis, wilayah siluman dan alam baka. Mereka adalah Tuan Silo, Warner Lee dan Desi Nangong. Dengan kemampuan mereka, meskipun melawan pendekar alam bangsawan juga tidak akan takut. Tapi sekarang mereka memilih sembunyi karena jika mereka bertarung dengan pendekar hitam 3 wilayah, maka para manusia yang ada di dalam kota, 10 orang dari mereka, ada 9 orang yang duduk diam untuk menonton lalu menyerang dari belakang. Umat manusia pada umumnya, bukannya hanya takut mati, juga sangat serakah. Menyerang dari belakang, bagi klan manusia adalah hal yang biasa. 3 kader berbakat wilayah tidak bertarung, bukan karena takut, melainkan tidak berdaya. Tentu saja ini mungkin bisa dikatakan sebuah alasan. Di luar kota kuno, mendengar perkataan warrior yang, Kelvin Mo dan Sol pun kaget, lalu tertawa terbahak-bahak. Kelvin Mo pun melihat warrior yang dari atas sampai bawah lalu berkata, menyerang bersamaan. Manusia, hanya kamu sendiri. Perlukah? Setelah itu, ekspresi Kelvin Mo menjadi dingin, memerintah remaja yang ada di belakangnya, Indra Mo, bunuh dia. Mendengar ini, remaja yang bernama Indra Mo langsung semangat, menjilati bibir dan berkata, rasa daging manusia, aku sudah lama tidak mencicipinya, haha. Setelah itu, langsung menyerang ke arah warrior yang. Di saat hanya berjarak tidak sampai 1 meter di depan warrior yang, Indra Mo berteriak, meninju ke arah kepala warrior yang. Warrior yang menyipitkan sepasang mata, saat tinjuan hanya berjarak belasan meter, warrior yang mendadak menarik pedang dan menebas. Cahaya emas yang menyilaukan mata. Seketika, saat tinjuan Indra Mo hanya berjarak 2 inci di depan hidung warrior yang, badan pun kaku dan menghembus napas terakhir, badan Indra Mo terbelah menjadi 2, darah pun bersembur kemana-mana, adegan yang sangat tragis. Jiwa pedang tingkat keempat. Melihat kondisi ini, tatapan meremehkan di mata Kelvin Mo dan Sol pun hilang, diganti dengan tatapan serius. Pendekar pedang yang mencapai jiwa pedang tingkat keempat, meskipun masih tidak setara dengan mereka, tapi bukan pendekar lemah. Atau bisa dikatakan, mereka sekarang masih belum ada hak untuk meremehkan pendekar pedang yang sudah mendalami jiwa pedang tingkat keempat. Apakah ini pendekar kuat klan iblis? Warrior yang menyimpan pedang, menggeleng kepala, sangat kecewa melihat semua ini, pun berkata, sudah begitu lemah, lagi pula aku sendirian juga, bagaimana kalian serang bersamaan saja? Perkataan terakhir ini, sekedar berlagak.
Jangan lihat dia dengan mudah membunuh Indra Mo, sebenarnya dia sudah mengeluarkan seluruh tenaga dia. Jiwa pedang tingkat keempat ditambah energi hitam berwarna emas dan kekuatan raga, sekarang dirinya sudah mencapai alam pemenang level 5. Indra Mo yang meremehkan dia, membuat dia bisa dalam satu serangan membunuh Indra Mo. Intinya, jika semua dari mereka menyerang bersamaan, warrior yang pasti akan babak belur, jadi dia pun menggunakan perkataan untuk memanas-manasi mereka. CK. Saat ini, bayangan hitam yang berdiri di belakang Sol pun tertawa, lalu melayang ke depan hadapan warrior yang. Bayangan hitam ini melihat warrior yang dan tertawa licik lagi, lalu berkata, jiwa pedang tingkat keempat, memiliki jiwa pedang yang sekuat ini, roh jiwa pasti akan sangat kuat, CK. Setelah berkata, bayangan hitam tersebut menggerakkan pergelangan tangan, tiba-tiba muncul sebuah kait besi berwarna hitam mengait ke arah warrior yang. Ekspresi warrior yang tidak berubah, menggunakan pedang menebas. Lalu pedang ini melewati kait besi berwarna hitam ini dengan baik-baik saja, kecepatan tidak berkurang mengait di lehernya. Ekspresi warrior yang pun berubah, dia merasa sangat kaget, leher tidak ada rasa sakit, di saat warrior yang merasa heran, dia pun merasa terkejut, merasa roh jiwa akan berpisah dengan raga ini. Perasaan ini dia pertama kali merasakan, membuat warrior yang merasa cukup menakutkan. Warrior yang pun tidak berani bermain-main, menggerakkan batinnya, pedang invincible pun menembak keluar. Di saat pedang invincible menembak, bayangan hitam yang ada di seberang warrior yang pun terkejut, karena dia merasakan rasa bahaya, tanpa ragu-ragu langsung melayang ke belakang, pergi dari tempat semula. Bayangan hitam ini mundur, rasa roh jiwa dicabut pun seketika menghilang. Warrior yang pun merasa lega, tatapan mata muncul niat membunuh, menggerakkan pergelangan tangan, kotak pedang langsung muncul, menggerakkan batin, 36 pedang hitam tingkat bumi berubah menjadi 36 cahaya pedang menembak ke arah bayangan hitam tersebut. 36 pedang hitam di bawah dukungan kekuatan jiwa pedang tingkat keempat, kecepatan dan kekuatan bertambah berkali-kali lipat, bayangan hitam masih belum bereaksi langsung ditusuk tembus. Di bawah tatapan kaget semua pendekar hitam, bayangan hitam itu pun lenyap di udara. Setelah membunuh bayangan hitam ini, warrior yang menggerakkan batin, 36 pedang hitam ini pun melayang di udara, lalu memandang ke arah Kelvin Mo mereka dan berkata, ayo siapa lagi? Saat ini, warrior yang bukan sedang berlagak lagi. Dia sudah emosi, awalnya jika bukan wilayah iblis, wilayah siluman dan alam baka begitu mereka dia, di antara mereka juga tidak ada dendam apapun, juga berencana pergi. Tapi karena dia adalah manusia, mereka malah tidak membiarkan dia pergi. Jika kamu tidak berencana melepaskanku, maka ayo kita bertarung. Jika tidak sanggup melawan, tinggal mengeluarkan Thunder Eagle untuk kabur. Warrior yang juga bukan orang yang sok hebat. Melihat warrior yang membunuh bayangan hitam alam baka ini, wajah Kelvin Mo dan Sol seketika murung. Selanjutnya mereka pun menyadari bahwa sudah meremehkan kekuatan manusia ini, karena meremehkan inilah membuat rekan mereka terbunuh. Bisa sampai di sini, Indra Mo dan bayangan hitam itu dari bakat dan kemampuan pasti sudah sangat hebat, jika diberikan waktu untuk mereka pasti bisa menjadi pendekar kuat. Tetapi, karena mereka berdua meremehkan lawan, Indra Mo dan bayangan hitam itu sudah tewas. Kelvin Mo melihat 36 pedang hitam yang melayang di atas kepala warrior yang diam sejenak, di saat mengangkat kaki kanan. Remaja yang ada di kiri Kelvin Mo pun melangkah terlebih dahulu. Remaja tersebut melihat warrior yang ada di samping dan berkata, "Bos, hanya seorang pendekar pedang yang sudah mendalami jiwa pedang tingkat keempat saja, tidak perlu kamu yang turun tangan."
Biar aku Arif Mo yang membunuhnya. Kelvin Mo melihat remaja tersebut, sedikit bimbang lalu mengangguk kepala dan berkata, "Baiklah." Remaja tersebut mengangguk kepala, memutar badan ke arah warrior yang dan berkata, "Klan Iblis sangat menghormati pendekar kuat, kamu sudah membuktikan bahwa kamu tidak lemah. Jadi, kamu berhak mengetahui namaku, aku Arif Mo, alam pemenang level 8, aku tidak ingin dikatakan menindas yang lemah, aku akan membiarkan kamu menyerang satu serangan, aku tidak akan membalas." Sambil berkata, Arif Mo pun muncul di depan warrior yang merentangkan sepasang tangan, membiarkan warrior yang menyerang. Mendengar perkataan remaja ini, Sol yang ada di samping pun panik, melihat ke arah Kelvin Mo dan mengingatkan, dia sepertinya sedang mencari mati. Jangan lupa, dia adalah pendekar pedang yang mendalami jiwa pedang tingkat keempat. Kelvin Mo dengan nada pelan berkata, Arif Mo sudah melatih raga iblis langit level 4, jangankan pendekar alam pemenang level 5, bahkan alam spiritual juga tidak akan bisa melukainya. Mendengar ini, Sol pun tidak bersuara lagi. Mendengar perkataan Arif Mo, warrior yang pun kaget, lalu tersenyum licik dan berkata, "Yakin?" "Tentu saja," jawab Arif Mo dengan sombong. Warrior yang mengangguk kepala, pelan-pelan berjalan mendekati Arif Mo. Tidak lama kemudian warrior yang berdiri di depannya, sedangkan Arif Mo tidak bergerak, ekspresinya sangat tenang juga bercampur tatapan meremehkan. Warrior yang menggerakkan tangannya, sebuah pedang hitam terbang ke tangannya. Memegang pedang hitam ini, warrior yang pun tertawa pelan, lalu mengarah ke depan dada Arif Mo. Di saat dia mau mengeluarkan tenaga, dia pun berhenti, melihat ke arah Arif Mo dan berkata, "Serius membiarkan aku menyerang satu serangan?" "Iya, jangan banyak basa-basi," ujar Arif Mo yang sudah kehilangan kesabaran. "Baik, baik, aku akan segera menyerang." Warrior yang mengangguk kepala, kemudian ekspresi pun berubah. Muncul tatapan dingin, kemudian sebuah filamen api mengalir masuk ke pedang hitam. Di saat menyentuh badan Arif Mo, filamen api ini secepat kilat kembali ke badan warrior yang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di saat filamen api ini menyentuh badan Arif Mo membelalakkan mata, di matanya dipenuhi tatapan ketakutan dan menyesal. Dengan kasihan melirik sekilas Arif Mo, warrior yang menyimpan pedangnya, lalu mundur 10 langkah. Kemudian, di bawah tatapan heran semua orang, badan Arif Mo pun terbakar. 5 detik kemudian, Arif Mo pun menghilang, bahkan abu pun tidak tersisa, seolah-olah tidak pernah muncul di sini. Melihat fenomena ini, Sol, Kelvin Mo dan Dragon King serta 3 kader berbakat wilayah tengah yang ada di kota kuno, lebih tepatnya ekspresi semua orang pun berubah. Bersambung.